Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video ini saya akan membahas 4 buah soal tentang persamaan kuadrat. Alangkah baiknya kalau kalian coba terlebih dahulu ya sebelum lihat pembahasannya. Oke, saya akan langsung ke pembahasannya. Saya mulai dari soal nomor 1. Jika semua akar persamaan ini merupakan bilangan bulat positif. Akarnya bilangan bulat positif. Biasanya akarnya itu dimisalkan X1 sama X2 ya. Berarti ini adalah bilangan bulat positif. Maka jumlah semua nilai Q-nya adalah itu. Berapa? Jumlah semua nilai Q yang mungkin. Oke. Kita sudah tahu ada rumus ini. Akarnya X1, X2 misalnya, kalau dijumlah itu kan rumusnya negatif B per A. Dan kalau dikali C per A kan? Nah, kita pakai ini. Coba kita tambahkan ini berarti X1 tambah X2 negatif B per A. B-nya negatif 6. Negatif B berarti positif 6 per A. A-nya 1. 6 per 1 itu 6. X1 dikali X2 C per A. C-nya Q ya. Q per 1. Nah, inilah yang ditanyain Q-nya itu. Kita juga sudah tahu informasi dari soal X1 dan X2 itu bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Nah, karena bilangan bulat lebih baik kita data aja. X1-nya berapa, X2-nya berapa. Yang jumlahnya 6. Harus bilangan bulat positif loh ya. Berarti paling kecil 1 sama 5 ya. Kemudian 2 sama 4, 3 sama 3, 4 sama 2, dan 5 sama 1. Kita mau cari Q-nya. Q-nya kan X1 kali X2. Nah, berarti dikaliin itu. Berarti 1 dikali 5 sama dengan 5. Dari yang sini, 2 dikali 4 ya. 8. Dari yang sini, Q-nya 3 dikali 3. 9. Dari ini Q-nya 4 dikali 2 8. Dari yang sini Q-nya 5 dikali 1 sama dengan 5. Pertanyaan soal jumlah semua nilai Q yang mungkin. Q yang mungkin apa aja? Berarti 5 8 9. Loh, 8 kan sudah ketulis di atas. Berarti cukup sekali aja. 5 juga sudah. Berarti inilah nilai Q yang mungkin. Jumlahnya berapa? 9 sama 8, 17 sama 5. Berarti 22. Yang E. Sekarang kita nomor 2. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan. Biasanya sih akar itu X1 sama X2. Ini P dan Q. Itu sama aja. Berarti X1-nya adalah P dan X2-nya adalah Q. Seperti itu. Berarti kita punya rumus X1 ditambah X2, P ditambah Q. Berarti ini X1 tambah X2 sama ya itu. Negatif B per A. Negatif 1 per 1. Negatif 1. Dan rumus P kali Q C per A negatif 4. Pertanyaan soal, nilai dari ini berapa? Sebentar, kita lihat ulang soalnya. P dan Q adalah akar. Apa sih akar itu? Akar itu nilai variabel. Nilai X. Apa artinya? Artinya berarti X-nya itu bisa diganti dengan
P, karena P itu akar. X juga bisa diganti dengan Q, karena Q-nya itu akar. Nah, sekarang kita ganti ya. X-nya ganti P berarti menjadi P kuadrat ditambah P negatif 4 sama dengan 0. Negatif 4 ke ruas kanan berarti jadi positif 4 ya. Sekarang X-nya kita ganti dengan Q. Q kuadrat ditambah Q negatif 4 sama dengan 0 berarti sama dengan 4 gini. Coba kita lihat pertanyaan soal, ternyata P kuadratnya itu dikali 5. Nah, berarti ini harus jadi 5P kuadrat nanti. Atau ini sama aja dengan dikali 5. Jadilah 5P kuadrat ditambah 5P sama dengan 20, 4 kali 5. Q kuadratnya kali 4, berarti ini kali 4 nih. Jadilah dia 4Q kuadrat ditambah 4Q, 4 kali 4, 16. Dan di sini dijumlah itu. Nah, berarti ini kita jumlahkan. 5P kuadrat ditambah 4Q kuadrat ditambah 5P ditambah 4Q. 5P-nya saya pecah. 4P ditambah 1P. 4Q dulu, nah 1P-nya di sini. Berarti sama dengan 20 sama 16, 36 ya. Ini terbentuk apa tuh? 5P kuadrat ditambah 4Q kuadrat. Perhatikan yang ini 4-nya bisa keluar. 4 dalam kurung P tambah Q ya. Ditambah P sama dengan 36. Nah, kita sudah punya P tambah Q. Negatif 1. Berarti ini diganti dengan negatif 1. 5P kuadrat ditambah 4Q kuadrat ditambah 4 kali negatif 1 ditambah P sama dengan 36. Ini kan menjadi negatif 4 ya. 5P kuadrat ditambah 4Q kuadrat negatif 4 ditambah P. Berarti kalau cross kanan tambah 4, 36 tambah 4, 40. Lihat, yang ditanyain soal sama nggak tuh? Nah, ini. Berarti jawabannya 40. Yang D. Lanjut kita ke nomor 3. Diberikan dua persamaan ini dengan A-nya itu bukan 1. Agar dua persamaan tersebut mempunyai akar berserikat. Akar berserikat itu apa? Akar yang milik keduanya ya. Nah, saya tulis di sini dulu deh. Persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah AX ditambah 1 sama dengan 0. Yang 1 X kuadrat ditambah X ditambah A sama dengan 0. Akarnya saya tulis di sini deh. Punya akar berserikat, artinya ada akar yang berada di keduanya atau ada akar yang sama. Misalnya akar yang sama tuh X1. Nah, gini. Ini sama. Akar yang kedua di sini misalnya X2 dan ini X yang lainnya misalnya X3. Perhatikan, ada akar yang sama yaitu X1. Karena akar berarti ini nilai X. Berarti semua X ini kita ganti dengan X1 itu. Nah, kita substitusi, saya tulis di sini ya. Berarti menjadi X1 kuadrat ditambah A X1 ditambah 1 sama dengan 0 ya. Atau kalau ke ruas kanan berarti negatif 1. Ke sini juga. Berarti X1 kuadrat ditambah X1 sama dengan negatif A. Nah, ini kan sudah dalam X1. Berarti sudah bilangan tertentu itu. Bukan variabel lagi. Berarti bisa kita eliminasi ya. Kita kurang. Ini habis. Berarti A X1 dikurang X1 sama dengan negatif 1, negatif A. Negatif 1 positif A.
X1-nya bisa keluar, berarti A negatif 1 sama dengan ini A negatif 1 ya. Kata soal A-nya bukan 1, mengakibatkan ini bukan 0, artinya ini boleh dicoret. Nah gitu. Berarti ruas kiri X1, ruas kanannya tinggal 1. Ketemulah X1-nya ini 1. Itu akar bersikatnya atau akar yang sama. Yang ditanya apa? Yang ditanya nilai A-nya loh ya, bukan X-nya. Nilai A, nah karena X1 itu akar ya ini, berarti X1 itu bisa menggantikan ini. Atau kalau enggak ini kita substitusi aja ke salah satunya, terserah kita pakai yang mana. Misalnya kita pakai yang sini misalnya. Atau pakai yang satunya boleh, terserah ya. X1-nya diganti 1 itu. Berarti 1 kuadrat ditambah A dikali 1 sama dengan negatif 1. Berarti ini A 1, berarti negatif 1, negatif 2. Inilah dia A-nya, yang B. Sekarang soal keempat. Jika akar-akar ini dan akar-akar dari ini, ada dua persamaan kuadrat itu, saling berkebalikan. Nah, artinya gini, 3x kuadrat ditambah ax negatif 2 sama dengan 0, dan 2x kuadrat ditambah 6x positif 3b ini sama dengan 0, akarnya saling berkebalikan. Misalnya ini x1, karena berkebalikan berarti sini seper x1. Dan ini misalnya x2 berarti ini seper x2, gitu. Itu saling berkebalikan. Ya, artinya kalau ini x1 ini seper x1 itu kebalikannya ya. Pertanyaannya B dikurang A. Berarti kita harus mencari A di sini dan mencari B di sini. Oke. Lihat, karena x1 dan x2 itu akar-akar dari persamaan sini, berarti kalau dijumlah negatif B per A dan kalau dikali C per A. Kita tulis ya. X1 ditambah X2 negatif B per A berarti negatif A per 3. X1 dikali X2 C per A negatif 2 per 3. Nah kita juga punya rumus ya. Seper X1 ditambah seper X2. Kita masih pakai yang atas loh ya. Kalau akarnya X1 X2, seper X1 ditambah seper X2 itu rumusnya negatif B per C. Negatif B per C. Atau boleh juga disamain penyebutnya ini ya. Nantikan menjadi X1 tambah X2 per X1 kali X2. Kita gunakan rumus negatif B per A per C per A, ketemulah nanti negatif B per C. Negatif B per C berarti berapa itu? B-nya A berarti negatif A per negatif 2. Menjadi positif A per 2 ya. Dah, dari persamaan kuadrat yang pertama, kita punya ini. Sekarang dari persamaan kuadrat yang kedua. Akarnya kan seper X1 sama seper X2. Kalau ditambah min B per A dan kalau dikali C per A. Kita jumlahkan. Min B per A berarti negatif 6 per 2, negatif 3. Kalikan. C per A berarti 3B per 2. Dari persamaan kuadrat yang ini, kita punya ini. Dah, sekarang kita proses tuh. Mana yang mau diproses duluan? Nah, ini perhatikan. Ini ada yang sama tuh. Berarti kesimpulannya A per 2 itu sama aja dengan negatif 3 ya. Nah, kita tulis di sini. A per 2 sama dengan negatif 3. Ketemulah A-nya, negatif 6. Dah, kita simpan dulu ya. Sekarang kita cari B. Nah, dari sini. Berarti ini 1 per X1 kali X2 kan? X1 kali X2-nya sudah ada di sini. Nah, kita ganti dengan negatif 2 per 3. Berarti ini negatif 2 per 3. Sama dengan 3B per 2.
Ini menjadi negatif 3/2 sama dengan 3B/2. Kita coret, berarti ketemulah B-nya. B-nya negatif 1. Nah, ini. A dan B sudah ketemu, pertanyaan soal ini B negatif A. B-nya negatif 1. Negatif A. A-nya negatif 6. Berarti negatif 1, positif 6, positif 5. C. Oke, gimana kerjaan kalian? Sudah benar atau belum? Jika belum benar, teliti kembali di mana letak kesalahannya. Supaya nanti kalau muncul soal seperti ini, kalian bisa mengatasi, kalian teringat, oh saya dulu pernah ngerjain seperti ini, harusnya kayak gini. Seperti itu ya. Oke, dan kalau sudah lancar, saya sudah siapkan 2 buah soal untuk saya kerjakan di video yang akan datang. Tetapi alangkah baiknya kalau kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, coba dulu ya sebelum lihat pembahasannya di video yang akan datang. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, share ke sebanyak orang ya, supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.